Kedutaan Besar Iran tegaskan menyatakan negaranya tidak pernah memiliki dan mengembangkan senjata nuklir. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, di mana sebelumnya dikatakan Iran kemungkinan memiliki senjata nuklir. Ya, dalam keterangan di akun media sosialnya, Kedubes Iran menegaskan Iran tidak pernah mengejar kepemilikan senjata nuklir dan tidak akan pernah melakukannya. Pasalnya Iran memiliki 3 patokan pengembangan nuklir, yakni fatwa pemimpin Iran mengharamkan senjata nuklir, senjata pemusnah massal tidak pernah memiliki tempat dalam doktrin pertahanan Iran. Dan teknologi nuklir dimanfaatkan bagi kepentingan energi, kesehatan, dan penelitian. Dijalankan berada di pengawasan Badan Energi Atom Internasional. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan tentang perlombaan membuat senjata nuklir antar negara-negara di Timur Tengah, pemirsa. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam agenda Presidential Briefing Kadin Indonesia di Istana Negara Jakarta Jumat lalu. Disampaikan bahwa Iran ada potensi atau kemungkinan telah memiliki senjata nuklir dan berpotensi mendorong negara-negara lain di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi untuk mengembangkan kemampuan serupa. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Sementara itu Presiden Prabowo juga mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Ya, permintaan itu disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul April lalu. Ia pun menyatakan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila ada permintaan resmi untuk menjalankan peran itu. Presiden mengatakan kesiapannya memediasi merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika Serikat dan Cina. Saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul. Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Penasihat militer pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai mengecam Amerika Serikat atas dugaan rencana penguasaan Selat Hormuz dan merebut cadangan energi Teheran. Rezai juga menyebut keinginan Trump menguasai Selat Hormuz hanyalah mimpi. Ketegangan di Selat Hormuz makin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump diduga berencana mengerahkan pasukan militernya untuk menduduki Selat Hormuz. Namun hal itu ditanggapi dengan tegas oleh penasihat militer pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai. Yang menegaskan akan menyerang kapal induk dan pasukan militer Amerika Serikat jika Amerika Serikat berani menginjakkan kaki di Selat Hormuz. Ia juga mengklaim bahwa seluruh kapal komersial telah berbalik arah setelah diancam oleh Iran. موجوار دقیق‌تر، شدیدتر، موشک و پهباد به سمت پایگاه آمریکا رفت، به طوری که کویت به شدت به خرابه‌ای تبدیل شد. اکثر نیروها از اونجا جاکن شدن. در اربیل بیش از 40-50 تا هواپیمای پنپیکر اومد، خیلی از نیروها رو از اربیل بردن. مهمتر از اینها فرماندهی سنتکام که تو قطر بود یه مرحله رفت اردن رو هم ما به شدت زدیم. فرماندهی از اردن رفت اسرائیل. یعنی چی؟ یعنی اون
ساز و برگ نزدیک نبرد که بیان تنگی هرمزو که گرفتن بتونن از نزدیک فرماندهی کنن، از نزدیک پشتیبانی کنن، هم فرماندهی هم پشتیبانی از صحنه هدف گذاری اینا در تنگی هرمز دور شد. الان آتش بسی وجود نداره ولی حملات ما معنا داره. مثلا Sementara itu Donald Trump mengklaim bahwa perundingan dengan Iran terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan cepat. Ia mengatakan Selat Hormuz akan segera dibuka besok. Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Trump juga minta Iran agar tidak memiliki nuklir. Well, you'll find out today or tomorrow. I mean, they're going to go quickly, one way or the other. It's not very complex. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow, completely open. And that's phase one, and phase two is we then will talk about the nuclear capacity, the nuclear, as we've been mentioning. Basically, it's, I think, the denuclearization of Iran has to happen, and that'll be the second phase. But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization, and that'll take a little while. But we're very strong on it. They cannot have a nuclear weapon. Iran cannot have a nuclear weapon. Perebutan kursi Senat Amerika Serikat di negara bagian Michigan kian memanas. Dokter Muslim keturunan Arab Abdul El Sayed maju dalam pemilihan Senat dan berhadapan dengan lawannya yang merupakan pro-Israel. Komunitas warga Arab Amerika di Dearborn, Michigan berbondong-bondong memberikan dukungan politik mereka kepada kandidat progresif Abdul El Sayed. Jadi El Sayed merupakan seorang dokter, mantan kepala dinas kesehatan, dan kerap lantang bersuara menyatakan penolakannya atas keterlibatan Amerika dalam perang Israel-Iran sebagai isu domestik. El Sayed menegaskan triliunan dolar uang pajak warga Amerika Serikat seharusnya bisa dialokasikan ke yang lebih manfaat seperti pembenahan infrastruktur, layanan kesehatan, serta hunian terjangkau di dalam negeri ketimbang mendanai konflik militer di luar negeri. El Sayed juga berjanji tidak akan menerima dukungan finansial dari kelompok pelobi Amerika pro-Israel AIPAC. Dan di lain pihak, El Sayed harus menghadapi perlawanan sengit dari politisi senior pro-Israel, anggota Kongres Haley Stevens. Stevens mendapat dukungan berupa kucuran dana jutaan dolar dari AIPAC dan mendapat dukungan dari sejumlah petinggi Demokrat. Dukungan Demokrat ini juga menjadi tanda adanya perpecahan internal di tubuh Demokrat. Stevens sendiri tetap teguh mempertahankan posisi Amerika Serikat sebagai sekutu utama Israel. Kebakaran lahan terjadi di Washington, Amerika. Kebakaran yang meluas ke permukiman warga tersebut menghanguskan 700 bangunan. Ini dia momen ketika pemadam kebakaran berupaya untuk menjinakkan api yang menjalar ke permukiman warga hingga kemarin di wilayah Spokane County, Washington. Asap tebal dan kobaran api menyelimuti hampir seluruh permukiman warga di wilayah itu. Diketahui sebanyak 65.000 jiwa yang tinggal di wilayah itu diperintahkan untuk segera menjauh saat kebakaran makin membesar. Pemirsa, pasca kebakaran lebih dari 700 bangunan dan lebih dari 8.000 hektar lahan hangus terbakar. Kebakaran juga terjadi di Yunani. Lebih dari 12.000 hektar hutan hangus terbakar di Yunani Selatan. Meski api cepat merambat ke arah permukiman warga, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Kondisi kering dan angin yang kencang di wilayah Yunani Selatan menjadi pemicu kebakaran hutan di Attika Barat beberapa hari lalu. Besarnya api di antara vegetasi membuat petugas harus mengerahkan 1 unit helikopter dan ratusan petugas damkar saat upaya pemadaman. Menurut petugas setempat, kebakaran tersebut merupakan bagian dari kebakaran hutan yang lebih besar yang dimulai di Viotia yang berdekatan. Είναι κάτι που είναι μια γροθιά στο στομάχι. Όλοι όσοι έχουμε ζήσει πυρκαγιές, είτε μικρές είτε μεγάλες, κάθε φορά που βιώνουμε κάτι τέτοιο πονάμε πολύ. Είναι μια πυρκαγιά που ξεκίνησε πριν από μέρες, όπως είδατε από τη Βιωτία, ήρθε εδώ στα Μέγαρα. Καταστροφική, μεγάλη οικολογική καταστροφή και η προσπάθεια ακόμα συνεχίζεται. Δεν έχει τελειώσει μέχρι να πατηθεί και η τελευταία φλόγα, το τελευταίο σημείο.
Menurut informasi otoritas setempat, kebakaran ini menghanguskan lebih dari 12.600 hektar hutan. Diketahui, Yunani telah memasuki minggu kedua kebakaran hutan yang dipicu oleh angin kencang. Sementara negara-negara di seluruh Eropa Selatan terus berjuang melawan panas ekstrim.